Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, hari ini gue pengen sedikit bincang-bincang ya tentang mental cupang ya. Jadi ini mungkin gue pengen sharing menurut pengalaman gue sendiri ya teman-teman. Jadi gue mau ngomongin ini menurut versi gue ya. Mungkin teman-teman punya versi lain, silahkan. Kalau ada yang punya versi lain gimana cara meningkatkan mental ikan cupang, silahkan tulis di komen ya. Kita saling sharing-sharing aja, bukan berarti gue lebih jago, enggak juga. Ini kan versi gue sendiri karena gue nggak pernah nanya sama orang lain gitu. Ini gue lakuin sendiri dari semenjak SD. Gue suka melihara cupang ya. Jadi gue dulu bahkan waktu SD itu namanya dulu ya SD ya, gue nggak pernah, zaman dulu kan orang cupang hias itu kan nggak terlalu dikenal ya zaman dulu ya. Jadi zaman dulu itu kenalnya kita sama yang namanya cupang-cupang ini, cupang aduan gitu. Emang dari dulu cupang aduan mulu ya. Jadi gue udah ngawinin dari mulai SD kelas 4 tuh gue udah ternak cupang ya. Udah gue jual-jualin di kampung, tapi emang nggak ada niat buat jualan gitu, tapi memang hobi aja. Dan gue punya hobi juga ngelatih cupang. Jadi bahkan gue pernah bikin pelatihan tuh dulu waktu gue masih SD ya. Gue bikin pelatihan, kalau nggak salah gue kasih harga 500 deh. Waktu tahun berapa ya SD? Pokoknya tahun 2000-an lah. Gue pernah bilang ke ke orang-orang yang ada di kampung, temen-temen gue ya, yang mau ngelatih cupangnya jadi jago ya, gue minta duit 500 kalau nggak salah. Saya ingat gue 500 ya. Jadi gue minta 500 rupiah, gue bikin 3 hari jaminan mentalnya jadi gitu, bisa diadu. Nah, jadi ini gue pengen bongkar-bongkar sedikit tips yang gue dapet ya. Ini penemuan gue sendiri ya teman-teman ya. Penemuan gue sendiri ya kan seperti apa. Nah, jadi yang gue lakuin pertama adalah, jadi ini gue mau ini ya kasih tahu teman-teman ya. Jadi ini si cupang ini nih. Ini yang gue kasih lihat ini nih. Ini kemarinnya ini lemes banget nih. Nah, ini dia nih. Ini si jantan ini. Ya, ini umurnya 4 bulanan ya. Nah, ini dia awalnya ini banget nih, pengecut banget, nggak mau ngedok sama sekali nih. Pas gue pisahin nggak mau ngedok, pokoknya pucat banget nih cupang yang ini nih. Nah sekarang udah lumayan ganas teman-teman, mentalnya udah jadi sekarang. Nah ini mentalnya bahkan udah bisa ngedok sama inian warna hitam ya. Awalnya ini dulu ini penakut banget nih. Nah gimana tips gue kalau ngedapetin cupang yang kayak gini supaya mentalnya jadi ya kan seru ya kalau ngeliat cupang yang mentalnya jadi ya. Oke, nah yang gue lakuin adalah teman-teman, jadi yang pertama biasanya ini sebenarnya berhubungan dengan psikologis ya. Jadi bukan hanya kita yang manusia yang punya psikologis ya, yang punya yang mentalnya perlu dibangun. Jadi cupang juga mentalnya perlu dibangun gitu. Jadi gimana supaya mental dia, nyali dia tuh bangkit. Nah yang gue lakuin pertama adalah, biasanya kalau emang udah parah banget ya teman-teman, biasanya gue pisahin dia sendiri. Nah gue pisahin dia, gue nggak gabungin dulu, gue nggak kedokin dulu, gue tutup semua ya kan, biasanya gitu. Gue bikin dia nyaman dulu ya kan, gue bikin dia nyaman dulu tuh yang pertama biasanya. Nah gue bikin nyaman dulu, gue bikin dia tenang dulu ya kan. Ya maklum lah kayak manusia gimana sih kalau dia lagi trauma ya, abis mengalami misalnya abis dipukulin orang, abis dibully, pastinya kan itu kan mentalnya down banget ya. Nah yang pertama gue lakuin adalah gue bikin tenang dia dulu. Jadi nih gue lakuin untuk cupang gue yang ini nih teman-teman, kemarin udah gue lakuin gitu. Jadi gue kemarin yang gue lakuin pertama adalah gue bikin dia tenang dulu. Nah gue bikin dia tenang ya. Setelah gue tenang, gue nggak kedokin dengan manapun, pokoknya airnya nyaman gitu kan. Dengan kondisi airnya nyaman, bersih, itu mungkin bisa sehari 2 hari, bahkan gue pernah sampai 3 hari teman-teman gitu. Bahkan gue dulu waktu SD gue pernah biar bikin dia bener-bener tenang, dia lupa dengan ketakutannya, bahkan gue sempet gue taruh di tempat yang agak gelap dikit, pokoknya tenang, makan, pokoknya sampai dia bener-bener lupa lah ibaratnya gitu ya. Nah setelah 1, 2, 3 hari dikira dia sudah tenang, sudah stabil mentalnya, nah itu gue kedokin teman-teman. Gue kedokinnya dengan 2 cara teman-teman. Yang pertama adalah gue menggunakan cupang lain yang memang pucet, yang memang mentalnya juga down, itu yang pertama. Nah kalau nggak pakai cara itu, yang kedua itu gue pakai cupang betina teman-teman. Kalau bisa cupang betina yang nggak terlalu ganas, misalnya cupang betina yang agak-agak pucet kayak gini kan. Nah yang agak-agak pucet, yang nggak terlalu ganas ya, nah gue pakai itu. Jadi kalau nggak gue pakai cupang jantan yang memang sengaja gue pakai buat ngelatih mental, cupang jantan yang memang nggak mau ngedok, emang sengaja tuh gue pakai buat ngelatih mental. Jadi cupang yang memang udah bener-bener pucet ya, nggak ngedok, pokoknya cupang kayak macam cupang sawah gitulah, yang kelihatan garis-garisnya, gurat sisinya kelihatan ya. Nah itu yang gue pakai itu. Atau yang kedua, gue pakai cupang betina. Nah kalau bisa betinanya yang kayak gini,
Nah kalau emang nggak ada, boleh pakai betina yang agak ganas kayak gini teman-teman. Jadi itu yang gue lakuin. Nah gue buka, gue lihat dulu. Kalau misalnya kira-kira dia masih pucet juga, nah tutup dulu. Berarti belum cukup waktunya. Nah, belum cukup waktunya sampai bener-bener dia berani gitu. Jadi intinya adalah kalau dia pengen mentalnya kebangun, teman-teman harus cari pasangan ngedoknya itu adalah cupang yang bener-bener di bawah dia. Itu caranya, prinsipnya gitu. Jadi pertama kali setelah dia tenang, kita harus cari cupang yang memang mentalnya di bawah dia. Nah, mentalnya di bawah dia sendiri ya. Jadi pokoknya yang mau cewek kayak mau jantan, pokoknya di bawah dia. Itu jangan sampai cupangnya kayak gini. Jangan sampai cupangnya kayak gini nih. Ya baru ditenangin terus dikasih cupangnya kayak begini nih. Ya abis lah ini mah, kagak bakalan dia mentalnya kagak bakalan bangkit kalau kayak gini. Nah, jadi setelah dia biasanya ini sepengalaman gue teman-teman ya, itu insya Allah ngedok gitu, insya Allah mentalnya langsung bangkit. Nah kalau dia udah bangkit, udah kedokin tiap hari. Teman-teman jangan langsung buka, sabar, jangan langsung kasih dia ke cupang-cupang yang ganas kayak gini, jangan gitu, jangan. Jadi teman-teman biarkan sampai dia bener-bener mentalnya jadi, dia bangkit ya kan, sampai bener-bener dia bangkit mentalnya jadi. Mungkin bisa sehari, bisa 2 hari, mungkin bisa lebih dari itu. Nah kalau kira-kira dia mentalnya udah jadi, nah baru teman-teman pasangkan dia dengan, setelah tadi menggunakan betina yang pucat atau betina juga boleh, atau cupang jantan tapi yang memang sengaja kita buat untuk jadi latihan mental gitu. Cupang jantan yang memang pucat lah pokoknya, sengaja memang kita jadiin dia buat latihan mental gitu, boleh ya. Nah kalau itu udah siap, udah beberapa hari mentalnya udah jadi, baru kasih ke cupang yang ganas. Nah insya Allah nah dia akan berani lagi. Jadi gitu teman-teman ya, gitu. Itu kira-kira ya, jadi itu sepengalaman saya. Nah kalau level ini udah naik teman-teman, kalau dia udah berani dengan cupangnya kayak begini, nah baru kita naikin lagi levelnya. Kita naikin lagi levelnya dengan menggunakan benda. Biasanya gue dulu pakai ini, pakai lidi. Gue dulu bikin sendiri ya. Gue bikin sendiri pakai lidi, terus gue kasih inian, gue kasih ujungnya gue kasih macam apa sih, kain, gue kasih lapisin sama plastik ya, plastik hitam. Jadi itu seakan-akan seperti musuhnya dia. Tapi kalau sekarang gue males bikinnya karena gue bikin hilang mulu. Jadi gue pakai spidol aja atau pakai pulpen. Nah ini gini teman-teman tuh. Nah pelan-pelan dulu teman-teman, jangan langsung ngagetin dia. Pokoknya kalau kita pengen ngelatih dia pakai ginian, pakai spidol, pakai pulpen ya kan. Jadi jangan langsung begini. Kalau kita tahu dia pernah mentalnya down, jangan langsung kita deketin kaget, tapi dikit-dikit, jauh-jauh dulu sampai dia mengenal gitu ya. Oh sampai dia mengenal. Kalau udah kenal kira-kira dengan apa namanya, dengan spidol atau warna hitam kayak begini, kalau udah mengenal baru teman-teman deketin gitu ya. Ini level berikutnya. Bahkan kalau udah level berikutnya lagi teman-teman, level tertingginya lagi ya, gue biasanya pakai lidi itu tadi yang cupang aduan dulu. Cupang aduan gue dulu tuh, gue biasanya gue ini sampai gue masukin ke dalam biasanya. Jadi gue ambil ikan cupangnya ya, ikan cupang yang gue ambil, makanya gue bikinnya tadi pakai macam kain atau macam busa di dalamnya. Nah jadi gue masukin ke dalam tuh kalau udah level tertinggi. Nah yang ini memang belum pernah gue latih teman-teman, ini belum pernah gue latih. Gue masukin ke dalam nih, bahkan gue benturin ya, karena dulu kan gue cupang aduan ya waktu SD ya. Tapi jangan sih gue saranin, karena takutnya ini kan ini ya, buktiin sampai bener-bener masuk gitu. Bahkan kadang nih cupang aduan gue sampai gue benturin gitu, dan akhirnya jadi ganas gitu. Jadi cupang aduan gue juga kayak apa sih macamnya, kayak macam ngelatih tinju lah gitu lah ya. Jadi apa namanya tuh, dulu pengalaman gue waktu gue ngelatih cupang aduan kayak gitu biasanya teman-teman. Nah jadi itu yang gue praktekin. Kalau gue simpulin tadi ya, kesimpulannya adalah gimana cara gue ngelatih mental cupang. Yang pertama itu sebenarnya sama ya, kita kayak ngelatih apa namanya, kayak ngelatih psikologis dia ya sebenarnya. Kita mainin psikologis dia sebenarnya ya. Jadi pertama kita bikin dia tenang dulu. Setelah dia tenang, setelah dia cukup tenang, sehari, 2 hari atau 3 hari, pokoknya dia tenang itu berarti kan kondisi airnya harus bagus ya kan, kondisi tempatnya nggak berisik, tenang sampai dia benar-benar tenang, nyaman beberapa hari. Setelah dia nyaman dan ketahuan dia tidak sakit, yang kedua adalah kita kedokin dia, kita cari pasangan yang mentalnya di bawah dia. Nah jadi bisa dengan 2 cara teman-teman. Pertama, pakai cupang jantan yang memang pucet dan memang kita sediakan, kita udah siapin nih cupang jantan ini untuk dikedokin sama cupang lain.
Mungkin karena cupang jantan tadi formnya jelek, warnanya jelek, kayak macam cupang sawah gitu lah. Nah itu bisa dipakai, itu yang pertama. Kalau nggak pakai yang itu, kita pakai cupang betina. Nah biasanya yang pertama gue pakai adalah cupang betina yang nggak terlalu ganas ya. Kalau bisa ya nggak terlalu ganas, kecuali kalau nggak ada pilihan lain gitu, ya kan. Jadi itu yang kedua ya. Jadi tadi yang pertama bikin dia tenang, yang kedua kita cari pasangan latihan mental dia, yang mentalnya di bawah dia. Setelah beberapa hari, nah baru kita berikan pasangan berlatih dia yang mentalnya setara dengan dia atau di atas dia. Nah itu yang ketiga. Kalau itu udah bagus juga, nah baru yang berikutnya kita pakai alat teman-teman. Entah pakai spidol, entah pakai lidi yang ujungnya dikasih plastik warna hitam, seakan-akan itu musuhnya dia. Kita latih dikit-dikit, jangan langsung teman-teman ya. Dikit-dikit kita latih dari jauh dulu sampai dia mengenal. Kalau udah mengenal baru kita deketin. Nah gitu kira-kira. Kalau udah level tertingginya masukin aja teman-teman ke dalam air. Nah sampai mentalnya bener-bener jadi dan dia bener-bener ganas. Nah itu sih yang saya lakuin dulu teman-teman. Saya ngelatih waktu saya ngelatih cupang-cupang saya dulu ya. Kan enak ya. Nah jadi nanti kalau di kontes-kontes, kalau diginiin dia ngedok dia tuh. Nah gitu. Nah gitu teman-teman kira-kira. Oke, mungkin itu aja informasi sharing-sharing dari saya. Kalau mungkin ada yang punya pengalaman lain, pengalaman yang lebih dahsyat, yang lebih keren ya kan, bisa bagi-bagi infonya teman-teman ya. Berbagi ilmu itu indah gitu ya. Jangan disimpan-simpan aja ilmunya ya. Oke, terima kasih teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.